bersama dengan aku di channel Tanyakan Bidan. Pada video kali ini aku akan men-share tentang soal-soal yang seringkali muncul di dalam uji kompetensi bidan atau UKOM. Di sini kita akan campur tentang kehamilan, tentang neonatus, nifas, kestro, dan juga kebidanan komunitas. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan supaya tidak sia-sia kalian untuk menghabiskan paket dalam menonton video aku. Oke, jikalau nanti dalam penyampaian soalnya banyak kesalahan atau mungkin kekeliruan, saran dan komentar kalian itu sangat aku perlukan untuk perbaikan video aku berikutnya. Oke, kalau kalian suka video aku, jangan lupa kalian like ya, kalian subscribe dan juga kalian share ke teman-teman kalian. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan yang berikut ini. Oke, kita mulai di soal yang pertama. Kita langsung baca ke pertanyaan seperti biasanya. Apakah mekanisme kehilangan panas yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut? Baik, yang ditanyakan di sini adalah kehilangan mekanisme panas yang terjadi pada bayi, di mana di sini terbagi menjadi 4 ya teman-teman, yaitu evaporasi, konduksi, konveksi, dan radiasi. Langsung aja kita coret yang C, berarti yang C ini salah karena terbagi menjadi 4. Nah, soal tentang kehilangan panas pada bayi ini wajib ini pasti keluar dalam uji kompetensi bidan. Nah, untuk teman-teman nih, aku mau ngasih tips atau caranya bagaimana membedakan antara evaporasi, konduksi, konveksi, dan radiasi. Sebelum kita ke pertanyaan, atau langsung aja kita ke pertanyaannya ya. Bayi Nyonya T, umur 5 jam, lahir di puskesmas, terdengar menangis terus-menerus seperti merintih. Ketika bidan melakukan pemeriksaan, didapatkan suhunya 35,3 derajat Celcius. Pernapasannya, nadinya semuanya dalam keadaan normal. Kulit bayi teraba dingin. Popok bayi ternyata basah. Jadi di sini dia kasusnya bayinya menangis karena dia hipotermi. Kenapa dia bisa hipotermi? Karena popoknya tadi itu tuh basah. Jadi di sini kehilangan panas yang terjadi pada bayi ini adalah yang A, evaporasi. Evaporasi adalah kehilangan panas karena adanya cairan di tubuh bayi. Misalnya bayinya terlalu cepat dimandikan, atau mungkin setelah dimandikan dia dikeringkannya tidak benar, atau seperti kasus ini dia popoknya tidak langsung diganti. Makanya di sini disimpulkan kalau evaporasi adalah kehilangan panas karena adanya cairan di tubuh bayi. Sedangkan konduksi karena bayinya langsung bersentuhan tandai ya, bersentuhan dengan benda yang dingin. Kalau yang evaporasi tadi itu karena ada cairan di tubuh bayi. Contoh dari konduksi itu misalnya kita meletakkan bayi di tempat tidur yang mungkin bagian tempat tidur itu ada yang dingin, terus bayinya bersentuhan kayak gitu. Makanya dia kehilangan panas secara konduksi itu karena bayi langsung bersentuhan dengan benda yang dingin. Sedangkan konveksi adalah karena adanya aliran udara dingin. Misalnya bayinya diletakkan dekat dengan jendela kayak gitu. Sedangkan radiasi kehilangan panas karena adanya pancaran suhu dingin ke tubuh bayi meskipun dia tidak bersentuhan secara langsung. Misalnya kena AC terlalu dingin begitu. Jadi untuk membedakannya ini kalian tandai aja, garis bawahi. Kalau radiasi karena kehilangan panas karena adanya pancaran suhu ya. Kalau konveksi karena aliran udara. Kalau konduksi karena bersentuhan dengan benda yang dingin. Kalau evaporasi tadi karena adanya cairan di tubuh bayi. Sesimpel itu teman-teman. Jadi pada saat kalian membaca kasus seperti ini, kalian lihat ini pasti keluar ini mekanisme kehilangan panas pada bayi. Kalian lihat kasusnya, kalau misalnya di situ berbicara tentang cairan atau dimandikannya, dikeringkannya tidak terlalu benar, atau popok bayinya basah, berarti jawabannya adalah evaporasi. Kalau dikatakan bayinya diletakkan dengan di dekat jendela sehingga dia kehilangan panas, berarti itu termasuk ke konveksi dan seterusnya. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal yang berikutnya, yaitu
Kita langsung baca ke pertanyaan. Biasakan selalu membaca pertanyaan. Apakah penyebab keluhan pada kasus di atas? Ingat yang ditanya di sini adalah penyebab keluhan. Keluhannya apa sih itu kan? Kita baca soalnya. Nyonya R umur 27 tahun datang ke BPM mengeluh sering BAK. Jadi dia di sini adalah mengeluh sering BAK. Jadi kita langsung tahu nih tujuan soal ini apa. Jadi penyebab keluhan sering BAK itu apa gitu. Kita lihat lagi kata kunci berikutnya, mengatakan sudah 2 bulan tidak haid. Stop. Tanpa kalian harus baca semuanya, kalian langsung bisa menjawab nih pertanyaannya. Dia sering BAK di usia 2 bulan, penyebabnya itu apa? Kan kayak gitu. Oke, kita review kembali nih yang udah pernah kita pelajari pada saat kita kuliah. Kalau penyebab BAK pada ibu hamil itu terbagi menjadi 2. Jadi dia beda trimester, beda juga penyebabnya. Kalau di trimester pertama, penyebab sering BAK pada ibu hamil itu diakibatkan oleh meningkatnya volume darah ibu yang disaring oleh ginjal sehingga memperberat kerja ginjal. Makanya ibu seringkali BAK. Jadi pada saat ibu hamil itu sedang hamil gitu kan, hormon-hormonnya kan meningkat. Otomatis juga kerja ginjalnya itu juga meningkat. Makanya penyebabnya itu adalah karena adanya peningkatan volume darah yang disaring oleh ginjal. Jadi sini jawabannya adalah yang E. Sedangkan kalau misalnya nanti diketahui pada soal kalau misalnya usia kehamilannya sudah memasuki trimester ketiga, maka kalian bisa jawab penurunan presentasi janin atau mungkin juga karena pembesaran rahim. Nah, di sini juga dikelompokkan menjadi 2. Kalau nanti di soal ada data penunjang yang mengatakan kalau bagian terendah janin sudah turun, maka penyebab BAK-nya disebabkan oleh penurunan presentasi janin. Tapi kalau misalnya tidak diketahui bahwa tapi kalau di soal tidak dikatakan kalau bagian terendah janinnya sudah turun, maka jawabannya adalah pembesaran rahim yang menekan vesika urinaria. Begitu cara untuk membedakannya ya, teman-teman. Jadi di sini aku review kembali. Penyebab sering BAK pada trimester pertama diakibatkan adanya peningkatan volume darah yang disaring oleh ginjal. Karena hormon tadi kita meningkat, maka kerja ginjalnya juga lebih berat. Makanya kita seringkali lebih sering BAK di trimester pertama. Sedangkan di trimester ketiga, karena penurunan presentasi janin dan karena pembesaran rahim yang menekan vesika urinaria. Makanya itu nanti kalaupun diketahui di dalam soal dia dikatakan sudah memasuki trimester ketiga, kalian lihat dulu dia ada nggak data yang mengatakan kalau bagian terendah janinnya sudah turun. Kalau nggak ada, berarti itu diakibatkan oleh pembesaran rahim. Tapi kalau dikatakan sudah masuk PAP, berarti sering BAK yang terjadi pada ibu itu tersebut diakibatkan oleh penurunan presentasi janin. Oke, kenapa kita nggak pilih yang B? Karena di dalam data ini nggak ada tuh yang mengarahkan kita untuk memilih yang B. Di sini tanda-tanda vitalnya semua nggak dalam batas normal, tidak dikatakan ibunya demam atau suhunya tinggi, makanya ini nggak sesuai gitu dengan data yang di atas. Kemudian yang D, adanya peningkatan volume minum ibu. Di data juga nggak dikatakan kalau ibunya terlalu banyak minum, kayak gitu kan. Jadi sesuaikan pertanyaan dengan data. Oke, lanjut kita ke pertanyaan, apakah tindakan paling tepat pada kasus tersebut? Yang di sini ditanyakan adalah tindakan. Kasusnya apa ya? Kita baca ya, teman-teman. Seorang perempuan umur 26 tahun, G1, P0, A0 hamil 39 minggu dalam persalinan kala 2 di PMB. Bidan sudah memimpin meneran selama 45 menit. Ibu mengatakan merasa lelah. Ya, dia di sini lelah ya. Keadaan umumnya baik, tanda-tanda vital semua dalam batas normal, kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik, DJJ-nya 130 kali per menit. Jadi semuanya di sini dalam kondisi normal. Yang ditanyakan adalah tindakan. Tindakan untuk apa? Di sini kita lihat kasusnya, ibunya mengatakan dia merasa lelah. Tandai ya, garis bawahi. Kasusnya di sini dia merasa lelah dengan tanda-tanda vital semuanya dalam kondisi normal.
Jadi tindakan apa nih yang paling tepat untuk kita lakukan? Kita lihat opsi yang A, memberikan minum. Adakah di sini menunjukkan kalau ibunya dehidrasi atau dikatakan ibunya bibirnya kering atau ibunya pengen minum? Nggak ada kan teman-teman? Nggak ada data penunjang yang mengharuskan kita untuk memilih yang A. Jadi langsung kita eliminasi. Kemudian yang B, istirahat, kita simpan dulu jawabannya. Yang C, ganti posisi meneran. Oke, kita simpan juga jawabannya. Yang D, tetap meneran. Sepertinya ini kurang tepat. Jangan jadi bidan yang jahat ya teman-teman. Udah dibilang dia capek, kelelahan, masa kita tetap suruh dia meneranan kayak gitu. Kemudian yang E, memberikan penkes. Ini juga kurang tepat karena di saat-saat seperti ini bukan waktunya lagi kita untuk memberikan pendidikan kesehatan. Lalu yang mana nih antara yang B, istirahat, atau yang C, ganti posisi meneran? Oke, kita lihat di sini. Dia ini G1, berarti dia primi. Sedangkan tadi sudah dipimpin meneran selama 45 menit. Teman-teman masih ingat kalau pada kala 2, pada primi, batas kala 2-nya itu 2 jam. Sedangkan pada multi, batas kala 2-nya 1 jam. Di sini dia kan G1. Berarti kita masih ada waktu nih untuk memberikan tindakan supaya ibunya beristirahat dengan cara yang lebih spesifik, itu yang C, mengganti posisi meneran. Jadi kita suruh dia istirahat dengan cara mengganti posisinya meneran. Mengganti posisi meneran yang paling tepat di sini adalah miring ke kiri. Kenapa harus miring ke kiri? Kenapa nggak ke kanan atau ke atas, ke bawah gitu kan? Jadi kalau misalnya pada saat kita suruh dia miring ke kiri, itu untuk memudahkan ibu beristirahat di sela-sela his. Kemudian oksigenisasi dari ibu ke janin itu jauh lebih lancar kalau dia miring ke kiri. Jadi yang paling tepat di sini jawabannya adalah yang C, mengganti posisi meneran. Ini dia sambil mengganti posisi meneran kan dia juga istirahat gitu kan, makanya kita nggak pilih yang B. Gampang kan teman-teman? Iya, kalau kita sudah tahu konsepnya, pasti mengerjakannya juga pasti lebih gampang. Oke, next kita langsung ke pertanyaan, apakah alat kontrasepsi yang tepat dalam kasus tersebut? Kita memasuki KB ya. Jadi di sini yang ditanyakan adalah pemilihan kontrasepsi yang paling tepat. Kasusnya, Nyonya Z umur 27 tahun, P2A0, datang ke BPM bersama dengan suami. Mengatakan ingin ber-KB, usia anak paling kecil saat ini 3 bulan dan menyusui eksklusif. Belum mendapatkan menstruasi kembali, hasil pemeriksaan tanda-tanda vital semua dalam batas normal. Jadi di sini alat kontrasepsi yang paling tepat itu yang mana? Kayak gitu kan? Coba di sini kata kunci yang bisa kita dapatkan adalah yang pertama, yang ini, usia anak paling kecilnya 3 bulan, kemudian dia menyusui eksklusif, kemudian dia belum mendapatkan menstruasi kembali. Teman-teman udah pada tahu lah ini ya, ini soal yang paling gampang. Jawabannya itu adalah B, metode amenorrhea laktasi. Kenapa enggak yang A, pil kombinasi? Karena kan di sini dia sedang menyusui, sedangkan kontraindikasi daripada pil kombinasi itu adalah tidak dalam menyusui secara eksklusif. Jadi yang paling tepat di situ yang B, bukan yang C atau apalagi yang D ataupun yang E. Jadi syarat penggunaan MAL atau metode amenorrhea laktasi ini adalah yang pertama, dia harus usianya di bawah 6 bulan. Kemudian yang kedua, dia belum mendapatkan menstruasi. Yang ketiga, pastikan dia menyusui secara eksklusif. Jadi tidak semua ibu hamil itu bisa menggunakan alat kontrasepsi MAL ini, harus memenuhi syarat-syarat yang 3 tadi. Dia belum menstruasi, usia anaknya kurang dari 6 bulan, dan kemudian dia harus menyusui secara eksklusif. Dicatat ya teman-teman apa yang udah kita pelajari, apa yang udah kalian tonton dari video aku, biar nggak sia-sia kalian belajarnya. Biasakan untuk selalu mencatat, baik itu di HP ataupun di buku tulisan kayak gini kan, misalnya syarat penggunaan MAL itu tuh apa-apa aja, karena kadang di dalam soal UKOM itu terkadang dia menjebak. Misalnya di situ anaknya dikatakan usianya sudah 7 bulan, dia menyusui eksklusif tapi dia belum mendapatkan haid, itu sudah nggak bisa lagi tuh langsung MAL. Pokoknya kriteria yang 3 tadi harus benar-benar kalian perhatikan di dalam pemilihan alat kontrasepsi MAL.
Oke, kita lanjut. Ini soalnya masih sama dengan yang tadi, hanya saja pertanyaannya nih yang berbeda, teman-teman. Kapankah pemberian kontrasepsi hormonal sebaiknya dilakukan? Kalau kalian tadi simak soal yang sebelum ini, pasti kalian udah bisa langsung jawab ini jawabannya. Karena tadi kan dia di sini tadi dengan kasus yang sama kita memberikan alat kontrasepsi mal. Kapan sih dia boleh kita kasih kontrasepsi hormonal gitu kan? Kita boleh memberikan kontrasepsi hormonal ketika syarat mal tadi sudah tidak terpenuhi, yaitu usia anaknya sudah di atas 6 bulan, ibunya sudah mendapatkan menstruasi kembali, atau ibunya juga sudah tidak menyusui secara eksklusif. Nah, disitulah kita bisa memberikan kontrasepsi hormonal. Jadi yang mana nih yang benar? Yang A, setelah mendapatkan menstruasi kembali atau setelah bayi 6 bulan. Yap, jawabannya adalah yang A, bukan yang B atau yang C, D atau E. Yang E ini setelah ibu menstruasi kembali. Iya, tapi yang paling rinci di sini, yang paling spesifik di sini tuh yang A, setelah mendapatkan menstruasi kembali atau setelah bayi 6 bulan. Jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut di soal yang berikutnya. Kita langsung ke pertanyaan, apakah pendidikan kesehatan yang tepat pada kasus tersebut? Yang ditanyakan di sini adalah PENKES. Kita baca kasusnya. Nyonya L umur 25 tahun telah melahirkan anak kedua 6 jam yang lalu di PMB secara spontan. Ibu mengatakan perutnya terasa nyeri. Hasil pemeriksaan bidan semua tanda-tanda vital dalam batas normal. Kontraksi uterusnya keras, pengeluaran lokea 200 cc. Jadi ini termasuk ke dalam soal nifas di kunjungan masa nifas. Dimana kalau kalian ketemu soal yang seperti ini, kata kunci yang perlu kalian lihat adalah time-nya atau waktunya. Di sini dikatakan 6 jam masa nifas. Jadi apa nih yang harus kita perhatikan? Kalau kalian tidak ingat pembagian masa nifas di antara kunjungan pertama, apa yang kita perhatikan, di kunjungan kedua, ketiga, keempat, maka kalian bakalan sulit untuk menjawab soal yang seperti ini. Oke, kita review kembali. Di 6 jam sampai 48 jam, apa sih yang kita lihat? Kan? Jadi yang perlu kita perhatikan sebelum kita jawab soal ini, di 6 sampai 48 jam yang harus kalian perhatikan adalah catat dan dihafalkan. Oke, di 6 sampai 48 jam yang harus kalian perhatikan adalah mencegah perdarahan masa nifas akibat atonia uteri, mendeteksi dan perawatan penyebab lain akibat perdarahan, kemudian memberikan konseling pada ibu dan keluarga tentang bagaimana cara mencegah perdarahan yang disebabkan oleh atonia uteri, kemudian pemberian ASI awal, bukan ASI eksklusif ya, ASI awal, kemudian mengajarkan cara mempererat hubungan antara ibu dan bayi atau kita sebut dengan bonding attachment, kemudian mengajarkan cara menjaga bayi supaya tetap sehat melalui pencegahan hipotermi. Oke, kalau tadi itu udah di kunjungan 6 sampai 48 jam, berikutnya adalah di kunjungan 3 sampai 7 hari atau 1 minggu. Yang diperhatikan adalah memastikan involusi uterus berjalan dengan normal, uterusnya berkontraksi dengan baik, dan tinggi fundus uterusnya berada di bawah umbilikus. Kemudian apalagi yang kita perhatikan? Yang kedua, menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, dan perdarahan. Yang ketiga, memastikan ibu mendapat istirahat yang cukup. Yang keempat, memastikan ibu mendapat makanan yang bergizi dan cukup cairan. Kemudian yang kelima, memastikan ibu menyusui dengan baik dan benar serta tidak ada tanda-tanda kesulitan dalam menyusui. Yang kelima, memberikan konseling tentang perawatan bayi baru lahir. Di kunjungan yang ketiga yaitu 8 sampai 28 hari atau 2 minggu, asuhan yang kita berikan sama dengan asuhan yang kita berikan pada 1 minggu atau 3 sampai 7 hari. Dan di kunjungan yang keempat yaitu 29 sampai 42 hari atau 6 minggu, yang harus kita perhatikan adalah cuma 2, yaitu menanyakan penyulit-penyulit apa yang dialami ibu selama masa nifas, dan kemudian kita memberikan konseling tentang KB secara dini. Jadi kalau kalian sudah hafal yang ini nih poin-poinnya,
pasti bakalan mudah menjawab soal tentang kunjungan Mas Hanifas. Di sini tadi dia 6 jam, berarti yang paling tepat di sini yang mana? Ya, yang C, menjaga kehangatan bayi. Yang A kita lakukan di kunjungan kedua, yang B juga di kunjungan kedua, yang D bukan ASI eksklusif tapi ASI awal. Yang kemudian yang E kita lakukan di kunjungan yang ke gampang kan teman-teman? Intinya adalah kalian hafalkan fokus asuhan di setiap kunjungan Mas Hanifas. Itu aja intinya.